Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman seakhirah dimanapun berada, dalam kesempatan ini kita kaji dulu ini masalah khamar, ini minuman keras. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya, bahwa minuman keras ini disebut adalah ummul khaba'is. Artinya itu adalah induk dari segala kejahatan. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan barang siapa meminum khamar ini dia bisa berzina dengan ibu kandungnya, na'udzubillah, bahkan saudari ibunya atau saudari dari bapaknya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Umar juga ada disebutkan bahwa minuman keras ini atau khamar ini, peminumnya, penjual, penyaji, pedagang, pembelinya, yang memproduknya, yang mengedarkannya, semua mendapatkan dosa yang besar. Ada 3 ayat dalam Al-Quran itu yang menyebutkan tentang haramnya khamar ini atau minuman keras. Dan perlu kita ketahui bahwa khamar ini sudah membudaya di kaum jahiliyah, bahkan sejak Romawi, Yunani, bahkan sampai ke zaman jahiliyah, yang namanya khamar ini merupakan satu sudah kebudayaan dan kebanggaan waktu itu. Sehingga memang Islam turun, tidak langsung Rasul mengharamkan ini khamar. Khamar ini sesudah periode Madinah, sesudah Rasul itu hijrah, sehingga memang ayat-ayat tentang khamar ini ada di surah-surah yang turun di Madinah. Tepatnya di surah Al-Maidah ayat 90 itu Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar itu atau minuman keras itu, wal maisir dan judi itu, wal ansab itu yang berkorban untuk berhala ya, wal azlam ini adalah mengundi nasib. Dulu mengundi nasib itu dengan menembakkan panah itu, anak panah ke atas, kemudian ini menjadi satu undian nasib terhadap orang-orang jahiliyah. Ini diharamkan oleh Allah, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka hindari kamulah, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang mendapat kemenangan. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang menyebutkan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Kalau mereka bertanya tentangmu tentang khamar, minuman keras, dan judi itu, katakan pada mereka pada keduanya itu ada dosa yang besar. Kemudian di surah An-Nisa 43 ini asbabun nuzulnya karena ada satu sahabat itu sholat itu sudah dalam kondisi mabuk. Maka disebutkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya hai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat itu atau kamu lakukan sholat itu sementara kamu dalam keadaan mabuk. Inilah landasan yang qat'i tentang Islam melarang, bahkan menjadikan minuman keras ini adalah ummul khaba'is. Dan di Indonesia, 6 agama yang ada di Indonesia ini tidak ada satu agama pun yang membolehkan atau menghalalkan khamar atau minuman keras ini. Karena kita berdasarkan Pancasila sebenarnya, ketuhanan yang Maha Esa jelas, pasal 29 itu menyatakan tentang kewajiban kita itu menjalankan syariat agama itu dilindungi oleh negara. Barangkali ini yang menginisiasi Bapak Presiden tahun yang lalu, tepatnya 2021, ketika viral waktu itu tentang akan dibolehkannya produk-produk yang masuk ke Indonesia ini memproduk minuman keras, alkohol, dan alhamdulillah itu impres sudah dicabut. Artinya pelarangan terhadap minuman keras di negeri ini jelas-jelas dilarang dengan kadar alkohol. Jadi kadar alkohol itu ada yang sifatnya kecil, ada yang sudah besar. Jadi ada standarnya itu, sehingga ini yang menyebabkan masih
yang namanya minuman yang alkohol kadar rendah itu masih diperbolehkan di negeri ini. Mudah-mudahan seiring waktu dan seiring kesadaran bangsa dan negara ini bahwa bahayanya minuman beralkohol ini bisa benar-benar dihapuskan dari bumi pertiwi yang merdeka. Kebetulan ini ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 di negeri ini, sehingga negeri ini bisa menjadi negeri yang barokah tanpa adanya lagi yang namanya minuman keras dilegalkan di negara yang tercinta ini. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah, bahaya minuman keras ini juga pernah diceritakan satu asar. Asar ini dari Utsman bin Affan, sahabat Rasul, Khulafaur Rasyidin. Beliau pernah mengkisahkan begini. Dia kisahkan pada suatu waktu ada seorang alim ya, anak lelaki, pria yang alim, yang wara, itu disukai oleh seorang perempuan, seorang wanita yang terhormat, yang kaya lah pada saat itu, sehingga wanita ini ingin menjebak si pria alim ini, mengutus anggotanya untuk mengundang si pria alim ini ke kediamannya. Sesampai ke kediamannya, ke rumahnya, wanita ini mengunci pintu, kemudian menyebutkan kepada pria ini kalau dia tidak mengikuti perintah dari wanita ini, maka dia akan menjerit dan mengatakan bahwa dia ingin perkosa oleh yang namanya pria alim ini. Oleh sebab itu wanita ini meminta kepada pria ini ada 3 pilihan yang harus kau laksanakan. Pertama itu kau minum khamar ini, kemudian kau gauli aku, atau memang kau bunuh ini anak, ada seorang anak di situ. Singkat cerita, si alim ini berpikir mungkin kalau berzina itu dosa besar, membunuh apatah lagi, maka dia mengatakan biar dia meminum khamar tersebut. Akhirnya dia meminum khamar. Sesudah khamar ini dia minum, dia mabuk, dia hilang kesadaran, hilang ingatannya, tidak berfungsi lagi, sehingga dia gampang dirayu oleh wanita ini lalu melakukan perzinahan. Sesudah melakukan perzinahan, akhirnya dia juga membunuh anak laki-laki yang ada di rumah tersebut. Ini hanya iktibar kepada kita begitu bahayanya yang namanya minuman keras. Apatah lagi hari ini kita mengenal ada di atas minuman keras ini yang bisa merusak akal pikiran manusia, itu adalah narkoba. Berbagai jenisnya yang itu memang sangat-sangat dimusuhi oleh bangsa negeri ini. Bahkan ada negara sudah membentuk satu BNN, Badan Narkotika Nasional, yang sampai ada di provinsi. Untuk apa? Untuk mencegah perkembangan narkoba ini yang bisa merusak akal pikiran manusia, terutama generasi bangsa ini. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah, saya hanya membuat satu iktibar saja kepada kita. Kalau tadi hadis riwayat Tabrani mengatakan dengan minuman keras ini, jangankan mungkin hanya membunuh dan sebagainya, bahkan bisa menjinahi ibu kandung, nauzubillah. Begitulah bahayanya narkoba. Kita tidak menuduh, tapi kita kaji dulu secara logik tentang satu case yang menggemparkan negeri ini yang terjadi tanggal 8 Juli yang lalu. Seorang jenderal berbintang 2 aparat kepolisian, bahkan menjabat sebagai Kadipropam. Kadipropam ini adalah induk atau kepala bagian pengawasan profesi dan etik yang namanya aparat kepolisian seluruh negara Republik Indonesia ini. Makanya kejadian ketika beliau disangkakan membunuh, bahkan pengacara Brigadir J sebagai korban itu menyatakan ada penganiayaan terhadap Brigadir J ini. Dan itu terjadi di rumah kediaman beliau sendiri, disaksikan oleh 2 orang, bahkan 3 orang dengan pembantu rumah tangganya. Menurut penyidikan dan penyelidikan yang sudah diumumkan oleh tim khusus, hal ini merupakan satu kejanggalan ya, secara logis kita sampaikan. Seorang jenderal bintang 2 yang pasti beliau itu adalah orang yang profesional, yang punya
nilai-nilai intelektual ya, karena memang beliau tamatan akabri ya, karena tamatan akabri ini otomatis adalah orang-orang pintar, tamatan SMA yang memang memiliki kepintaran yang di atas rata-rata. Bahkan beliau sudah menduduki jabatan-jabatan strategis di kepolisian. Sekarang kita buat perbandingan dulu bahwa terjadinya pembunuhan-pembunuhan di Indonesia inilah pada umumnya, nggak usah kita ke luar negeri, itu dikarenakan beberapa motif-motif yang memang motif-motif bisa menjadi alasan seorang itu membunuh. Memang banyak kejadian yang seseorang itu secara nekat melakukan penganiayaan bahkan pembunuhan ketika istrinya berselingkuh sehingga membunuh selingkuhan istrinya tersebut. Tapi ini tidak pernah dilakukan oleh seorang yang punya pemikiran yang normal atau orang-orang yang berpendidikan tinggi, apalagi seorang jenderal bintang 2. Ini dilakukan kebanyakan case-nya adalah orang-orang awam yang memang secara emosional melakukan tindakan penganiayaan atau pembunuhan terhadap orang yang berselingkuh dengan istrinya. Tapi bagi seorang jenderal ya, seorang jenderal yang berinisial FS ini, pembunuhan ini dilakukan di kediamannya, di rumah dinas, dan ini dilakukan siang hari, walaupun agak sore ya, menurut identifikasi itu sore sekitar jam 5 sore, ini berarti siang, yang artinya itu banyak orang masih berkeliaran di sekitar kediaman beliau, dan itu di rumah itu juga bukan beliau sendiri dengan korban, tapi ada anak buahnya Barada E ya, Barada E di sana, kemudian ada Brigadir RR, kemudian informasinya ada juga pembantu rumah tangganya di rumah tersebut. Dan ini dilakukannya terhadap orang yang bukan orang lain, ini adalah supir yang sudah bekerja beberapa tahun bersamanya. Kalau misalnya beliau tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar dari kebiasaan, secara logika berpikir, tentu beliau akan melakukan tindakan itu tidak di saat itu. Bisa jadi mungkin beliau akan merencanakan sehingga delik temuannya tidak segampang seperti yang terjadi saat ini. Artinya kita patut menduga ya, supaya ini kita patut menduga, dan ini nanti biarlah tim sus, tim penyidik yang dibentuk oleh Kapolri secara khusus memeriksa yang bersangkutan secara intens, apa yang menyebabkan atau dalam kondisi bagaimanakah beliau sehingga sanggup dan tega melakukan pembunuhan terhadap anggotanya sendiri yang notabene adalah polisi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalaupun terjadi misalnya satu pembunuhan yang terhadap orang-orang terdekat atau orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang secara logika tidak mungkin untuk kita aniaya, ini ada beberapa secara psikologis orang-orang yang mampu melakukannya. Yang pertama itu adalah orang yang psikopat. Psikopat ini adalah ada kelainan jiwa. Jadi di luar negeri itu psikopat ini dikenal dengan orang-orang yang termasuk pembunuh berdarah dingin yang punya kelainan psikologi, atau memang kalau di Indonesia dikenal ya mungkin dengan orang gila atau orang yang hilang ingatan. Ini hanya mungkin dilakukan orang-orang seperti itu. Ketika orang-orang yang mungkin dalam kondisi normal, orang-orang yang selama ini mungkin kita kenal sebagai orang yang punya kompetensi, punya intelektual, ya apalagi beliau punya jabatan, saya kira patut dan wajar kita menduga kondisi psikologis beliau itu harus diperiksa secara intens, apakah memang ada kemungkinan beliau itu dipengaruhi oleh minuman keras atau obat-obat yang memang membuat beliau itu
tega melakukan perbuatan yang memang di luar dari peri kemanusiaan tersebut. Apalagi sebagaimana yang disampaikan oleh pengacara Brigadir J, bahwa terjadi juga penganiayaan terhadap Brigadir J tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya dengan kejadian ini barangkali banyak hikmah yang bisa kita ambil, khususnya juga terhadap minuman keras dan narkoba ini, supaya memang ini benar-benar merupakan musuh, bukan hanya musuh agama tapi musuh bangsa ini. Kenapa? Karena ada dua hal yang harus kita cermati dan kita harus waspadai terhadap generasi bangsa kita ini, khususnya ini di ulang tahun ke-77 negeri yang merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini. 77 tahun ini adalah angka yang 7 ini kalau di dalam Islam itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ini 77 tahun ini mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita semua. Pertama yang perlu kita takuti adalah rusaknya akal pikiran anak-anak bangsa ini ke depan dengan minuman keras dan narkoba. Yang kedua juga yang nanti mungkin akan kita bahas secara khusus tentang rusaknya fisik anak-anak kita itu dengan makanan-makanan yang bisa jadi halal tapi tidak baik, tidak thayyibah. Makanan-makanan yang tidak thayyibah ini halal tapi tidak thayyibah. Misalnya makanan-makanan yang banyak mengandung kimia-kimia yang hari ini banyak dikonsumsi oleh anak-anak dan generasi kita. Sehingga ke depan kita takutkan dengan narkoba dan minuman keras, akal dan pikiran anak-anak bangsa kita ini yang seharusnya kita jaga menjadi satu kelebihan manusia ini diciptakan Allah sehingga bisa menjadi khalifah ke depan. Kemudian yang kedua yang kita takutkan adalah ketika fisik anak-anak bangsa kita ini dirusak dengan makanan-makanan yang tidak baik dan tidak menyehatkan. Barangkali ini saja yang bisa kita kupas tuntas dulu dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga anak, keluarga, dan lingkungan kita dari penyakit-penyakit yang sifatnya bisa merusak akal dan pikiran manusia, terutama generasi kita. Itulah minuman keras dan narkoba ini. Kalau kata Rhoma Irama, minuman keras apapun namamu, tak akan ku reguk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Dan narkotika apapun jenismu, tak akan ku hirup lagi dan tak akan ku sentuh lagi walau secuil. Itu kata Rhoma Irama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.